Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan membahas tentang topik pembahasan matematika peminatan kelas 12, yaitu limit tak tentu part 2. Nah, ini part 2-nya ya. Kemarin limit tak tentu part pertama sudah saya jelaskan. Di sini bedanya hanya akarnya itu nanti ada yang aljabarnya adalah kuadrat. Kalau kemarin tidak kuadrat ya. Nah, ini kuadrat. Oke, saya akan bahas soal-soalnya. Nah, ini di sini ada 3 bentuk soal dari persamaannya seperti ini ya. Ada limit x mendekati tak tentu atau tak hingga dari akar 4x kuadrat plus x min 1 dikurang dari x kuadrat min 7x plus 3. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Kemarin kita sudah belajar untuk menyelesaikan bentuk tak tentu ini kita kalikan sekawan, gitu ya. Nah, kita kalikan sekawannya itu berarti di sini kita kalikan dengan akar 4x plus x min 1. Ini sama ya. Nah, ini minnya itu jadi berubah jadi plus x kuadrat min 7x plus 3. Nah, karena ini dikalikan dengan sekawannya atasnya, berarti kita tambahkan bawahnya juga sama, kita kalikan dengan yang sama. Nah, faktoran yang sama. Nah, kenapa seperti ini? Karena dia tidak merubah nilai. Untuk tidak merubah nilai, karena ini kalau dibagi dengan bawah kan hasilnya 1. 1 kali berapapun tetap nilainya. Itu seperti itu ya konsepnya ya. Oke, karena sudah dikalikan sekawan, maka dia akan berubah menjadi ini A min B, konsep aljabar A plus B, jadinya nanti A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini berubahnya jadi berarti ini yang buat A ya, ini saya bahas yang A ya. Limit x tak hingga dari, kalau kita kalikan ini berarti dia keluarkan jadi 4x kuadrat plus x min 1 dikurang x kuadrat min 7x plus 3, karena dikuadratkan kan begitu ya, ini kuadrat ya. Oke, x kuadrat. Nah, ini jadinya karena dia diakarkan dikuadratkan jadinya keluar. Nah, yang bawah tetap, yang bawahnya tetap bawahnya tetap ini ya, 4x kuadrat plus x min 1 plus x kuadrat min 7x plus 3. Nah, kalau diselesaikan 4x kuadrat dikurang x kuadrat itu kan hasilnya jadi 3 ya. 4x kuadrat dikurang x kuadrat itu jadi 3x kuadrat. X dikurang min x, x dikurang min 7x jadi plus 8x, karena min ketemu min plus nih ya, min ketemu min plus min 1 dikurang min 1 dikurang 3 jadi min 4. Nah, bawahnya tetap 4x kuadrat plus x min 1 sama x kuadrat min 7x plus 3. Oke, min ya, sering. Oke, ini min. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kalau sudah dikalikan sekawan bentuknya seperti ini, kita masukkan baru nilai alfanya ya, atau sorry, x untuk nilai tak hingganya, bukan alfa ya, ini tak hingga atau tak tentu. Kalau kita limit x tak hingga itu punya konsep bahwa kita bagi dengan nilai tertingginya. Nah, kalau kita lihat nilai tertingginya itu kan x kuadrat di sini ya. Nilai tertingginya adalah x pangkat 2. Kalau di sini ada 4
X pangkat 2 tapi di dalam akar. Seperti itu ya. Kalau di dalam akar berarti kita bagi X pangkat 4 nanti di sini. Gitu. Atau kalau ini dikeluarkan, 4X kuadrat dikeluarkan itu kan jadinya 2X gitu kan. Nah ini jadinya X. Berarti yang tertinggi adalah X kuadrat. Nah cara mudahnya berarti ini tinggal dibagi X pangkat 2, yang ini dibagi X pangkat 4 gitu ya. Nah kalau saya tulis lagi oke, nah sebentar, ini saya hapus dulu deh. Nah saya pindahkan. Nah ini tadi, ini masih limit ya. Sorry. Ini tadi limit X mendekati, enggak gitu ya. Nah ini berarti kan kita bagi dengan X kuadrat semuanya nih. Nah itu limit X mendekati 3X kuadrat dibagi nanti X kuadrat, terus 8X dibagi X kuadrat, min 4 dibagi X kuadrat. Nah yang di bawahnya juga berarti di sini nanti 4X kuadrat plus X min 1 itu nanti dibagi dengan X kuadrat. Nah yang plus X kuadrat min 7X plus 3 ini juga dibagi dengan X kuadrat, atau jadinya nanti kalau dalam akar itu jadi X pangkat 4, ini sama aja X pangkat 4 gitu ya. Nah ini sama aja X pangkat 4. Nah dibaginya dengan X pangkat 4 karena diakarin kan. Nah kemarin sudah dibahas bahwa kalau limit X mendekati tak hingga, kalau dia dibagi seperti ini, bawahnya masih ada tersisa, berarti kan kalau kita masukin tak hingga berarti hasilnya 4, misal 4 dibagi X kuadrat, atau X nya kita ganti dengan tak hingga, berarti 4 dibagi tak hingga itu 0 kalau buat nilai limit. Berarti di sini 0, di sini juga 0. Nah berarti di sini hasilnya adalah 3X kuadrat dibagi X kuadrat, itu kan pasti di sini hasil 3 karena X kuadrat coret kan. Nah sedangkan ini pasti hasilnya 0 karena X kuadratnya lebih tinggi nih di bawah, penyebutnya lebih besar ya kan gitu, karena dibagi tak hingga berarti hasilnya 0 kalau buat limit. Oke, berarti ini tidak berpengaruh, sisanya tinggal 3. Bawahnya juga hasilnya 0 juga kan, semuanya 0 karena dibagi dengan X kuadrat. Nah ini hasilnya 0. Limit X mendekati tak hingga 3 dibagi 0 berarti hasilnya adalah tak hingga, karena 3 dibagi 0. 0 itu kalau dibagi 0 berarti hasilnya tak tentu atau tak hingga. Nah itu, ini positif ya karena atasnya positif. Nah itu buat nomor yang A. Lalu bagaimana untuk penyelesaian yang B? Nah yang B juga sama ya, karena soalnya konsepnya ini sama, yaitu limit tak tentu dengan di sini ada yang X kuadrat. Nah kalau bentuknya seperti ini berarti nilai sekawannya, ini saya tulis lagi misal, berarti 4X kuadrat plus X min 1 min 4X kuadrat min 7X plus 3 per 4X kuadrat plus X min 1 plus 4X kuadrat min 7X plus 3. Oh sorry, ini nggak pakai akar karena kita kalikan dengan sekawannya ya. Jadi konsepnya itu ya, jadi ini dikalikan dengan sekawannya. Nah ini jadi tadi kan konsep yang A sudah, berarti kan disamain saja. Nah ini tinggal berarti ini tidak ada akarnya. Oke. Nah ini tidak ada akarnya. Nah, ini oke. Nah dikalikan dengan sekawannya menjadi bentuknya seperti ini, makanya hasilnya itu sisanya tinggal 4X kuadrat dikurang 4X kuadrat kan 0 kan. Nah habis tinggal X dikurang min 7X jadi 8
X. Min 1 dikurang 3 jadi min 4. Nah, dibagi tetap, ini tetap ya, ini tetap, yaitu 4x kuadrat plus x min 1 ditambah 4x kuadrat min 7x plus 3. Oke, kalau bentuknya sudah seperti ini berarti pangkat tertingginya adalah, ini kan mendekati tahingga gitu kan, mendekati tahingga, berarti pangkat tertingginya adalah berapa? X kuadrat atau X? Kira-kira adalah yang X ya. Kenapa X? Karena di sini bentuk akar. Kalau akar itu, X itu kan sama aja akar dari X kuadrat. Jadi di sini sama-sama dibagi dengan X, bukan X kuadrat. Oke? Nah, jadinya kalau kita bagi dengan X, 8X dibagi X, min 4 dibagi X. Kemudian yang bawah berarti akar dari 4x kuadrat plus x min 1 dibagi x. Atau nanti dibagi x kuadrat, ini sama aja ya. Terus 4x kuadrat min 7x plus 3 dibagi dengan x atau x kuadrat, akar x kuadrat. Nah, penyelesaiannya ini saya hapus lagi di sini. Sorry. Oke, ini saya hapus dulu ya. Nah, penyelesaiannya berarti ini kan hasilnya tinggal limit x mendekati tahingga dari 8. 4 dikurang x itu kan kalau dimasukkan tahingga berarti 0 kan. Nah, kemudian di sini kalau 4x kuadrat dibagi akar x kuadrat, nah sisanya jadi akar 4. Nah, sedangkan yang lainnya pasti bersisa x di bawahnya kan, berarti 0 semuanya gitu. Ini juga 0. Kalau yang ini 4x kuadrat dibagi x kuadrat kan berarti 4 juga ya, akar 4 berarti sisanya. Ini bakal 0 nih, min 7x kalau dibagi dengan akar x kuadrat berarti bakal 0. Karena penyebutnya masih ada x-nya. Kalau kita masukkan tahingga berarti bilangan berapapun kalau dibagi tahingga dalam limit adalah 0. Nah, berarti di sini hasilnya adalah akar 4 ditambah akar 4. Akar 4 itu kan 2. Ya. Berarti ini limit dari tahingga dari 8 per 2 tambah 2, 8 per 4. Berarti limit tahingga dari 2. Nah, kalau limit 2 x tahingga ya hasilnya 2. Sudah seperti ini. Nah, tidak ada x-nya kan? Nilainya udah ya, 2. Nah, itu seperti itu konsep dari limit x mendekati tahingga. Kalau dia kuadrat seperti ini, kita gunakan sekawannya. Kita lanjut ke nomor yang C. Kita coba lagi yang C. Nah, yang C di sini bentuknya adalah x kuadrat plus x min 1 akar min akar dari 4x kuadrat min 7x plus 3. Sama ya. Kita kalikan dengan sekawannya. Nah, berarti kalau kita kalikan sekawan, jadinya limit x mendekati tahingga dari x kuadrat plus x min 1 dikurang 4x kuadrat min 7x plus 3 ya. Ini nggak usah dikuadratin lagi karena kita kalikan sekawan yang tadi ya, konsep yang A ya. Jadi saya langsungin aja. Kemudian yang bawahnya berarti sisanya tinggal x kuadrat plus x min 1 min 4x kuadrat min 7x plus 3. Oke. Nah, kalau seperti ini baru kita selesaikan kembali x mendekati tahingga dari x kuadrat dikurang 4x kuadrat berarti min 3x kuadrat plus x dikurang min 7x jadi plus 8x, min 1 dikurang 3 jadi min 4. Nah, yang bawahnya sisanya tinggal x kuadrat plus x min 1 min 4x kuadrat min 7x plus 3. Oke. Nah, sekarang berarti
pangkat tertingginya kan berarti x kuadrat ya. Nah, yang di sini kita bagi dengan x kuadrat, atau yang tadi kembali lagi kita bagi dengan akar x pangkat 4. Nah, ini kita coba lagi ya. X mendekati tak hingga dari min 3x kuadrat dibagi x kuadrat plus 8x dibagi x kuadrat min 4 dibagi x kuadrat. Bawahnya berarti x kuadrat plus x min 1 dibagi akar x pangkat 4, karena x kuadrat itu berarti akar x pangkat 4, min 4x kuadrat min 7x plus 3 dibagi akar x pangkat 4. Nah, konsepnya kembalikan lagi yang kayak tadi ya. Ini saya hapus dulu. Oke, jadinya dia limit dari x mendekati tak hingga dari min 3x kuadrat sama x kuadrat kan tinggal habis min 3. Nah, sedangkan 8x per x kuadrat itu pasti bersisa x di bawahnya. Jadi kalau kita masukkan tak hingga, 8 dibagi tak hingga kan 0. Semuanya 0, ini juga 0. Bawah juga 0 ya. Karena kita bagi ternyata bersisa di bawahnya. X kuadrat dibagi x pangkat 4 pasti masih ada x pangkat 2. X dibagi x pangkat 3, x dibagi x pangkat 4 berarti x pangkat 3. Nah, itu masih bersisa x. Berarti hasil bawahnya juga tetap 0. Nah, kalau hasilnya limit x mendekati tak hingga itu min 3 per 0, kita ketahui bahwa kalau dibagi 0 adalah tak hingga, ya kan? Kalau di dalam limit, kalau di penyebutnya itu 0 berarti hasilnya tak hingga. Tetapi kalau ini min, berarti di sini ikut min tak hingga. Bedakan dengan yang nomor 1. Nomor 1 tadi kan di sini positif 3 per 0 berarti tak hingga aja hasilnya. Tapi kalau nomor ketiga ini tadi yang C ini min 3 per 0 berarti min alfa. Oke, seperti itu. Sip. Itu buat penyelesaian secara konsep dari limit tak tentu yang bentuknya seperti itu. Nah, kemudian saya akan bahas melalui rumus cepatnya atau rumus ya seperti ini ya. Misal A dan P adalah bilang positif, jadi A dan P itu positif, limit x mendekati tak hingga dari ax kuadrat plus bx plus c dikurang px kuadrat plus qx plus r itu sama dengan L. Ini hasilnya L. Maka jika A lebih dari P, maka L nya adalah tak hingga. Jadi kita lihat hanya A dan P nya saja, gitu ya. Jadi kalau A nya lebih dari P, oh berarti L nya tak hingga, pasti hasilnya tak hingga, gitu ya. Jika A nya sama dengan P, maka L nya adalah B min Q. Nah, ini B nya yang ini nih ya. B itu koefisien dari X yang pertama ya, yang ini ya, suku yang pertama. Nah, ini kan yang suku yang belakangnya nih, Q-nya tuh yang ini. Nah, dibagi dengan 2 akar A. Akar A berarti yang A-nya ini atau P-nya nih. Bisa ya, sama aja ya. Nanti akar dari A. Nah, itu. Nah, ini kalau A-nya sama dengan P atau sama-sama memiliki koefisien yang sama X kuadratnya. Oke. Itu pakai rumus ini. Nah, bagaimana kalau A-nya kurang dari P? Kalau A-nya kurang dari P, maka hasil L-nya itu pasti min tak hingga. Ini sudah pasti nih. Jadi kalau A-nya lebih dari P, jadi tak hingga. Kalau L-nya A-nya kurang dari P, berarti hasilnya min tak hingga. Nah, kita kembalikan lagi yang tadi, yang ketiga. Nah, kalau kita pakai rumus, nah ini kan dia soalnya seperti ini ya. 4x kuadrat plus x min 1 plus x kuadrat min 7x. Oh, tadi min ya, harusnya rumusnya itu kan min ya. Nah, itu jadinya kalau kita gunakan rumus tadi soalnya itu, ini saya kasih hijau misalnya. Tadi akar dari 4x kuadrat plus x min 1
dikurang gitu kan, ini soalnya ya, min 7x plus 3. Nah, kalau kita perhatikan A dan P nya, A nya lebih besar daripada P nya. Nah, A lebih dari P, maka hasil limitnya itu pasti hasilnya adalah L nya itu adalah tak. Nah, itu sesuai konsep. Tuh, jadi sesuai konsep. A nya lebih dari P, berarti L nya kurang dari, nah, atau L nya sama dengan tak tentu gitu. Oke, kita coba dari soal ini ya. Kalau kita coba soal ini nomor 1 misalnya nih, ini saya perkecil. Limit x mendekati tak hingga akar dari 2x kuadrat plus 3x min 1 dikurang x kuadrat min 7x plus 1. Nah, perhatikan A nya adalah 2, sedangkan P nya adalah 1. Nah, kesimpulannya adalah A lebih dari P, berarti hasilnya L nya adalah tak hingga. Udah, nah udah seperti itu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, ya sudah, berarti kita gunakan rumus. Kalau A nya lebih dari P nya, berarti hasilnya tak hingga. Nah, atau tulisnya gini ya, ini. Nah, itu boleh. Oke, gimana buat nomor 2? Nah, kalau nomor 2 ya, kalau nomor 2 A dan P nya itu sama, berarti kita konsep pakai yang ini, yaitu B min Q dibagi 2 akar A. Nah, berarti B nya itu kan yang ini nih, B nya ya, ini B itu, B nya yang ini, berarti 5 dikurang nih Q nya, B kurang Q ya, Q nya adalah 2 per 2 akar dari A, A nya adalah 4. Nah, berarti hasilnya adalah 5 kurang 2, 3, 2 dikali 2, ini kan akar 4 itu kan berarti 2 dikali 2, akar 4 itu kan 2, jadi hasilnya 3 per 4. Nah, itu dapatnya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke nomor ketiga. Nomor ketiganya di sini dituliskan akar x kuadrat plus 3x min 5, contohnya itu ya, dikurang x plus 2. Di sini kan belum bentuk akar ya. Ini harus diubah dulu ke dalam bentuk akar. Nah, ini jadinya limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat plus 3x min 5 dikurang, kalau mau dijadikan bentuk akar, x plus 2 nya ini harus dikuadratkan. Nah, kan konsepnya begini, misal kalau 2 itu kalau di mau dalam akar jadinya 2 dikuadratin, jadi akar 4. Nah, akar 4 itu kan 2 gitu kan. Nah, ini konsep dasarnya seperti ini. Nah, ini berarti x plus 2 nya dikuadratin, karena ini udah dalam kurung ya. Kalau udah di dalam kurung tinggal kuadratin, kecuali kalau belum dalam kurung. Kalau belum di dalam kurung harus di dalam kurungin, nanti saya jelasin. Nih, x plus 2 dikuadratin berarti dia, kamu pakai aljabarnya, ini konsep aljabar. X plus 2 dikuadratin berarti dia x kuadrat gitu kan, plus 2ab ya, arti ini A ini B nya, berarti 2 kali x kali 2. Jadi kan dia rumusnya itu nih, A plus B kuadrat itu jadinya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, itu kalau dia positif. Kalau negatif bagaimana ya? Kalau negatif berarti tinggal tengahnya yang beda, A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Tengahnya yang beda, ini min 2AB, A sama B. Nah, ini A sama B nya ini ya. Berarti di sini 2 dikali x dikali 2, 2 kali x 2x, 2x kali 2 adalah 4x. Nah, 2 nya yang terakhir kan B kuadrat tuh, B kuadrat berarti 2 dikuadratin, berarti plus 4. Oke, berarti di sini masukin x kuadrat plus 4x plus 4. Oke, karena bentuknya sudah seperti ini, seperti rumus gitu kan, kita lihat A dan P nya.
A dan P-nya ternyata sama. A di sini 1 dan P-nya juga 1. Berarti kita gunakan rumus B min Q 2 akar A. B-nya berapa? B-nya di sini 3. Q-nya berapa? Q-nya di sini 4, berarti min 4. Per 2 akar A-nya adalah 1. Akar 1. 2 dikali akar 1. 3 kurang 4 adalah min 1. 2 dikali akar 1 kan berarti 1 ya. Akar 1 itu 1. 2 kali 1 adalah 2. Berarti hasilnya min 1 per 2. Oke. Jadi hasil dari nomor 3 ini limit X mendekati tak hingga adalah min setengah. Kalau bentuknya seperti ini. Oke. Tadi saya katakan bahwa di sini kan dia ada tanda kurungnya langsung nih. Jadi X plus 2-nya langsung dikuadratin. Tapi bagaimana kalau dia misalkan X kuadrat plus 3X min 5 dikurang X min 2. Nah, kalau gini ini belum di dalam kurung, jangan kalian langsung X min 2-nya yang dikuadratkan. Itu salah. Nah, caranya bagaimana? Kita kurungkan. Kalau dikurungkan, ini kan tandanya sudah min ya, benar ya? Min X, gitu kan? Nah, yang di sini minnya itu kan sebenarnya kan min 2. Kalau min ketemu min kan plus, berarti kan salah. Nah, supaya dia min, sebelum ada tanda kurung ya. Sebelum ada tanda kurung kan dia min. Supaya dia min berarti di sini plus. Tuh, jadinya harus di dalam kurung jadi min X plus 2. Nah, itu konsepnya harus dikurungin dulu ya. Gitu. Jadi tadi sebelumnya kan ini belum ada kurung. Nah, ini tandanya min. Tuh, tandanya min. Kalau misalnya ini tandanya plus, misalnya itu tandanya plus. Berarti kalau dikurungkan itu jadi min X min 2. Nah, inilah yang difaktorin ya nanti ya, atau dikuadratin yang ininya. Jangan yang X plus 2-nya yang dikuadratin. Itu seperti itu. Nah, itu konsep kalau dia belum dikurung. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 4. Nah, perhatikan nomor 4. Di sini dia ada 2 akar X kuadrat plus X min 2. Terus min 4X kuadrat min 3X plus 1. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Nah, duanya ini bisa kita masukkan ke dalam. Karena ini 2 di luar. Karena konsep dasar itu nggak boleh ada yang di luar. Di sini harus dalam semuanya kan, begitu ya. Nah, makanya saya tulis ulang lagi. Misal nih, tadi limit X mendekati tak hingga dari 2 gitu ya. X kuadrat plus X min 2. Oke, X kuadrat X kuadrat min plus X min 2 ya, sorry. Plus X min 2 kemudian dikurang dengan 4X kuadrat min 3X plus 1. 4X kuadrat min 3X plus 1. Nah, ini soalnya seperti ini ya. Tuh. Terus kembali. Oke, kalau bentuknya seperti ini berarti kita mengubah dulu ke dalamnya gitu ya. Di sini berarti dia masuk 4X kuadrat plus X min 2. Jadi 2 ini harus masuk ke dalam akarnya gitu ya. Nah, ini 4X kuadrat min 3X plus 1. Oke, kalau bentuknya sudah seperti ini berarti tinggal kita sederhanakan kembali. Ini jadi 4X kuadrat plus 4X min 8. Yang ini jadi 4X kuadrat min 3X plus 1. Nah, kalau diperhatikan A dan P nya itu kan sama kan. Nah, berarti untuk hasilnya berarti kita gunakan
B min Q per 2 akar A. B-nya adalah 4, sedangkan Q-nya adalah min 3. Nah, di sini tinggal 2 akar A. A-nya adalah akar 4. Nah, jadinya 4 dikurang min 3 adalah 7. Nah, ini 2 dikali 2. Berarti 7 per 4. Atau 1/3 per 4. Nah, itulah hasilnya. Jadi konsepnya kalau dia sama berarti kita gunakan ya ini rumus B min Q per 2 akar A. Nah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini tentang limit tertentu part 2 yang bentuknya seperti ini ya. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan nanti di materi-materi berikutnya di matematika peminatan kelas 12. Apabila kalian ingin melihat materi-materi sebelumnya bisa dilihat di playlist matematika peminatan kelas 12. Nah, pelajari tentang matematika peminatan tersebut. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.